menurut saya ya Allah yang benar hanya di dalam Yesus. Kenapa? Karena dia telah eksis dan betul-betul menyatakan dirinya. Berarti menurut Anda Yesus itu adalah Allah? Lewat kehadirannya ya melalui firman-Nya. Maksudnya menurut Anda Yesus adalah Allah dari gitu? Mana? Ya, kehadirannya melalui firman-Nya. Jadi kalau dari saya, kenapa dari mana Islam ini menyembah menuhankan Allah SWT? Kira-kira apa dasarnya, apa dasar utamanya? Itu aja. Ya, simpel saja. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapak bertanya, Islam abad keberapa? Dan Bapak tahu bahwa Islam itu esensinya apa? Bapak tahu nggak esensi Islam itu? Enggak, maksud saya pun saya memberitahu kan abad kelima kan Islam kan udah ada, sahabat Rasulullah ada situ makamnya bun. Dia apa? Nah, makanya saya bilang, Bapak lebih baik kita banyak diam ketimbang kita bicara tapi bicara kita salah. Sejak kapan abad kelima sahabat Rasulullah ada? Nabi Muhammad aja lahirnya tahun 6 abad ke-6 sampai ke abad ke-7, baru ini kok abad kelima? Ada makamnya pun di Barus, di Tafsir. Sejak kapan di abad kelima, Pak? Makam di Barus itu abad kelima Rasulullah belum lahir, Pak. Abad kelima bukan di abad kelima Islam disebarkan. Abad ke-7 Islam ada abad kelima. Abad ke-7 Barus ada. Abad ke-7 prasasti Barus ada. Itu makam sekarang ada, tengok YouTube di Barus. Pak, nggak usah berdebat sama saya, Pak. Kalau mau memberi informasi itu berilah. Gini, Pak, saran saya kalau naik ke komal saya ini, Pak ya, komal ini bukan komal sembarangan yang bisa naik duduk-duduk ngomong sembarangan, Pak. Saya menaikkan orang di sini, Pak, hanya untuk mereka kalau awam bertanya saja. Kalau mereka berilmu silakan sampaikan. Bapak ngomong saya nggak ngerti. Bapak bilang abad kelima sahabat Rasulullah. Salah, Pak. Bapak belajar dulu lagi aja deh, Pak. Bapak coba baca-baca literasi, jangan, Pak, kita ini tidak menyebarkan kabar yang benar saja, Pak. Belum tentu kita benar loh, Pak. Apalagi kita menyebarkan kabar yang dusta, Pak.
Jangan ya, jangan rendahkan diri Bapak. Mohon maaf, saya minta maaf kepada Bapak kalau memang Anda Islam, kalau Anda Kristen, ya itu terpulang kepada Anda lah. Ketika ada orang Kristen mengaku-ngaku Islam, mungkin mereka nggak apa-apa. Beda dengan Islam ngaku Kristen, maka itu sudah murtad. Oke, gini aja Pak. Saran saya adalah kalau Bapak menonton diskusi lintas agama, perbanyak mendengar biar Bapak dapat informasi. Siap. Ya, saran saya gitu ya Pak. Nanti kalau Bapak sudah ada literasinya nih, bukti-bukti konkret tentang prasasti atau apa, baru bicarakan ke publik ya. Karena kalau tidak nanti orang-orang kayak saya ini akan minta datanya nanti. Nanti Bapak mempermalukan diri sendiri kalau begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Di Islam dilarang kok bicara dari kesoktahuan itu dilarang ya. Kita boleh bicara kecuali kalau kita tahu ada datanya. Oke ya Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum kalau memang Anda Islam. Kalau bukan ya sudahlah. Tapi nama Anda tuh Kristenable banget loh, Para Patubuni. Para Patubuni Hasan. Oh, Marga ya. Yaudahlah terserah lah. Ya udah. Oke Pak, Bapak belajar banyak-banyak ya biar tidak selesai biar tidak menyebarkan kabar dusta seperti yang sering dilakukan Oten ya. Biasanya yang suka menyebarkan kabar dusta tuh Oten Pak, biasanya. Semoga Bapak, ini contoh buat kita semua ya, saudara-saudara muslim dan muslimah. Saya tidak mau merendahkan Anda semua. Saya tahu kita semua punya keterbatasan. Saya tahu bahwa tidak semua kita membaca. Itu bukan perkara cerdas atau tidak. Perkara siapa yang lebih tahu atau siapa yang belum tahu. Kalau kita belum pernah membaca literasi yang kita kaji, jangan sebarkan dulu di ruang publik ya. Nanti kita itu adalah seperti orang yang bicara dan yang kita sampaikan itu adalah kabar palsu, kabar bohong. Kasihan netizen yang menyaksikan ya. Harap teman-teman semua Islam mengikuti aturan Islam ya. Bicara sesuatu itu yang memang menjadi porsi kita ya. Kita tidak boleh merendahkan diri kita dengan membicarakan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Nggak boleh. Itu kita merendahkan diri kita nanti. Dan Allah juga tidak suka kita zalim kepada diri sendiri. Nanti kita akan dihakimi masyarakat. Karena kasihan kalau teman-teman semua ternyata memang awam lalu direndahkan. Kami Islam tidak boleh. Barang siapa menuntut ilmu yang kemudian mengolok-olok orang jahil finnar, kata Rasulullah seperti itu. Saya tidak mau terlibat mengolok-olok orang jahil, tapi saya harus memberitahu kalau kita memang belum tahu, jangan menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu ya. Itu tidak boleh. Oke, kita sapa satu-satu yang sudah bergabung di sini. Halo Pak Arman. Buka mic-nya. Oke, halo Pak Bill. Halo Pak Bill. Bang Goto habis ini kasih paparannya sebentar ya, aku 3 menit aku ada urusan. Halo Pak Bill. Halo Pak Bill. Oke. Oke, terima kasih. Teman-teman Islam juga tidak perlu typing-typing yang gak ada gunanya ya. Typing-typing memancing orang-orang Kristen untuk menghujat agama kita. Gak usah memancing mereka, karena mereka gak dipancing udah menghujat ya. Teman-teman Islam gak usah pancing-pancing mereka menghujat agama kita. Dengarkan sekali lagi, tanpa kita pancing mereka menghujat agama Allah dengan membuat typing-typingan seperti typingan-typingan yang di bawah itu, mereka sudah menghujat. Apalagi kalau kita sempat memancing mereka untuk menghujat, maka hujatan mereka akan lebih keji. Apakah kita senang mendengarkan? Tidak. Di sini biarkan mereka naik untuk bertanya, bukan kita permalukan ya, kecuali memang mereka mau dipermalukan seperti FIFA Gross Acer ini ya, yang mengatakan bahwa agama terbitan Muhammad. Gini loh Pak, wajah kalau ganteng menghina orang masih mending Pak, tapi Pak udahlah muka jelek, kelakuan jelek, ini parah Pak ya. Saya orangnya tegas-tegasan Pak. Saya nggak boleh menghina fisik karena itu ciptaan Allah. Cuman saya mau memberitahu, kalau kita ganteng ngejek orang nggak apa-apa. Tapi udahlah jelek, miskin, tua, bangka, nggak mau mati, udah mau mati ngejek-ngejek lagi. Itu kan nggak tahu diri banget Pak. Minimal nih Bapak kalau mau menghina agama Islam, minimal Bapak ganteng dulu gitu. Kalau nggak kaya dulu gitu ya. Kenapa? Sedih banget saya mau menghantam Bapak dengan argumen, udahlah terkatung-katung hidup Bapak menghina Nabi saya dan agama saya. Saya sedih mau menghantam Bapak dengan argumen gitu. Nanti saya bongkarin aib agama Bapak mencret lagi. Ini belum lagi Pak, saya bongkar-bongkar aib agama Bapak gimana ya? Belum Pak ya. Jadi saya nggak tega Pak, karena saya lihat foto Bapak, bentuk Bapak udah kayak gitu. Maaf ya Pak, saya nggak mau menghina fisik, tapi ya maksudnya sedih aja gitu loh. Orang kalau udah ganteng ngejek masih mending lah, walaupun nggak boleh. Tapi Pak, maaf Pak ya, bentuk udah kayak gitu Pak, terus kehidupan juga udah susah.
masih juga kurang ajar kelakuan, Pak. Agama orang masih dihujat. Itu nggak tahu diri banget, Pak ya. Minimal kalau nggak berguna buat keluarga, buat diri sendiri berguna lah, Pak ya. Itu saran saya. Ya, nggak usah menghujat teman-teman ya. Teman-teman nggak usah menghujat. Nanti kenapa? Karena ketika kalian menghujat di sini, saya nggak akan menghujat balik. Paling saya mengingatkan gitu loh, bahwa kalau mau menghujat ya lihat-lihatlah keadaan diri sendiri juga, ya. Ya lihat-lihatlah keadaan diri sendiri juga. Minimal ganteng lah sedikit gitu. Biar saya agak semangat melawan penghujatannya gitu loh. Tapi ini ya Allah, mau dilawan gimana? Ngomong ke Bapak aja saya udah kasihan. Halo Pak D. Halo, Ya, Pak D, silakan agamanya apa? saya Islam. Ya, di sini room diskusi lintas agama, di mana prioritas kita adalah berdakwah kepada non-muslim. Mereka kita izinkan untuk bertanya tentang agama kita. Pak D, ada yang mau disampaikan di sini? Cuman pengen nyimak aja, Kak Uni. Oke. Kalau gitu saya turun. Kak Uni. Saya pernah naik di roomnya si Edis. Terus? Dia kan mengatakan bahwa orang Islam itu menuhankan Muhammad. Oke, gini Pak. Itu saya sangkal juga. Gini Pak, percuma Pak menyangkal sama Edis. Kenapa? Karena Edis ini malu. Karena dia akui dia menyembah Tuhan yang punya Tuhan. Dia menyembah kepada manusia. Jadi Edis ini adalah seorang Kristen, apologet Kristen yang lari ke luar negeri karena sudah nggak kuat lagi di Indonesia. Karena rata-rata Kristen tidak mau mengakui dan jujur dengan kitabnya. Edis itu termasuk ada sedikit otaknya jalan. Jadi dia mengakui kalau Tuhannya manusia. Nah, karena dia malu menyembah manusia, dia menyamakan perspektif, cari remis. Dia paksa kita menyembah Nabi Muhammad. Walaupun kita bilang enggak 1000 kali, Edis tetap ngotot. Kenapa? Ya karena Edis memang malu nyembah manusia. Makanya dia ngajak-ngajak kita nyembah manusia. Padahal kita Islam jangankan nyembah manusia, nyembah roh aja kita nggak mau. Roh aja kita nggak mau nyembah loh, apalagi nyembah orang, ya. Dan kita tidak pernah syahadat mengatakan Nabi Muhammad itu sekelas Tuhan. Justru ketika kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya di Kristen kan udah biasa menuhankan utusan, kan udah biasa mereka. Jadi mereka itu karena mereka itu terbiasa menuhankan utusan dan nabi, mereka ngajak-ngajak kita, maksa kita. Kenapa? Karena dia udah malu sama agamanya sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Udah nggak ada guna. Dapat ilmu. Saya tanya Pak, Bapak masuk ke room Edis dapat ilmu apa? Nggak dapat ilmu apa-apa. Rugi kan Pak? Ini dapatnya ilmu gini. Saya menilai si Edis itu belajar Al-Quran itu dengan akal, bukan dengan ilmu. Makanya hasilnya juga ngawur, acak-acakan, nggak karu-karuan. Kan saya nggak nanya itu. Yang saya tanya itu Bapak. Disampaikan itu nggak benar saya lihat. Gini Pak, saya nggak minta penilaian Bapak terhadap Edis. Saya cuma minta nanya Bapak dapat apa ke room Edis, itu aja. Coba kita ngobrol tuh nyambung ya. Saya nanya apa, jangan jawab apa yang saya tidak tanya. Saya tanya, Bapak masuk ke Komal Edis dapat ilmu apa? Kalau ilmu saya tidak mendapatkan, hanya Clear, sudah. pengertian. Udah itu aja. Nah sekarang saya tanya, ketika Bapak tidak mendapatkan ilmu masuk ke room Edis, kira-kira dapat pahala ngapain Bapak masuk ke room Edis? Saya ingin membenarkan bahwa Islam itu yang benar karena yang dia Iya, karena kita sampaikan. Islam. Saya Pak, enggak. Saya kenapa Bapak yang saya tanya? Karena Bapak yang naik, saya mengajak teman-teman untuk berpikir di bawah. Sudahlah nggak dapat ilmu tempat Edis. Kemudian pahala apa yang kita dapatkan ketika naik ke tempat Edis? Ada nggak perintah di Al-Quran? Kita itu mendatangi tempat-tempat orang yang mengolok-olok agama Allah. Justru setahu saya ada larangannya di Quran. Jikalau kamu dengarkan orang-orang kafir itu mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka tinggalkan. Nah makanya saya tanya, sudahlah Bapak nggak dapat ilmu, nggak dapat pahala, terus ngapain ke sana? Rugi nggak Bapak ke sana itu? Melakukan perbuatan yang sia-sia dan bisa jadi adalah sebuah dosa. Kenapa? Menzolimi diri sendiri itu juga berdosa. Artinya gini. Kalau menurut saya meluruskan suatu kebenaran itu juga berpahala. Menurut Bapak bisa nggak Bapak meluruskan Edis? Ya karena dia ngeyelnya itu. Ya sudah, saya nggak mau berdebat dengan Bapak ya. Begini ya, Edis itu dia Nggak, saya nggak minta mencari pendapat benar, Pak. tapi Maaf Pak. mencari menang. Pak, gini loh Pak, Bapak nggak usah ceritakan Edis. Saya lebih tahu siapa Edis daripada Bapak. Bapak udah berapa lama kenal Edis? Tahu Edis? Ya cukup lama sih. Pak, jangankan Edis sebelum di TikTok Pak ya. Waktu mukanya
Waktu si Edis itu mukanya sama hidungnya sama Pak bentuknya, saya udah kenal dia. Itu jadi bahan keset saya dulu, jadi olok-olokan saya dulu. Seluruh apologet Islam, orang yang dijadikan badut kami dulu adalah Edis. Jadi nggak usah Bapak ceritakan siapa Edis ke saya. Makanya yang saya tanya itu adalah untuk pribadi Bapak sebagai seorang Muslim. Apa manfaat kita naik ke Komal Kristen? Oh, kita mau membenarkan, meluruskan. Yang kita mau luruskan ini adalah kepala dari setan. Kepala dari setan, penyesat. Kalau mau meluruskan, luruskan orang-orang sesat, bukan penyesat. Ya, sedangkan orang-orang sesat saja belum tentu bisa diluruskan, apalagi penyesat. Nah, jadi kalau Bapak punya niat ke atas, mengatakan Bapak mau meluruskan, seolah-olah mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf nih ya. Ya Bapak lebih hebat dari Pak Donditan, dari Bang Zuma gitu loh. Menurut saya itu kita kesombongan pribadi sih. Orang-orang yang memang sudah menyesatkan, jangan berniat untuk meluruskan mereka. Kenapa? Mereka itu menyesatkan. Tapi beramar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada tempat dan porsi kita. Bapak naik ke Komal Edis, saya pastikan Bapak di situ dijadikan sebagai subjek olok-olokan. Saya pastikan itu. Maka dengan Bapak ke sana, Bapak telah berlaku zolim terhadap diri Bapak. Apa kezoliman yang telah Bapak lakukan terhadap diri Bapak? Berada di hadapan orang-orang yang tidak menghargai Bapak. Ketika Bapak naik ke atas, kalau Bapak bisa menampar Edis dengan argumen, saya bangga sama Bapak. Tetapi kalau ternyata Bapak hanya dijadikan olok-olokan, saya yang sedih. Ya, saya yang sedih. Kenapa? Kita umat Islam ini diperintahkan menjaga harga diri kita. Kalau kita mendengar ayat-ayat Allah dijadikan olok-olokan oleh orang kafir, kita tidak boleh duduk di situ karena nanti kita sama dengan mereka. Itu ayat Al-Quran Pak. Ini mohon maaf ya. Saya kadarallahnya pas Bapak naik ke sini, saya hanya juga menghimbau untuk orang Islam yang di bawah. Kalau kalian tidak mampu menampar kaum kafir penghujat Allah, nggak usah naik di Komal mereka. Kecuali kalian mampu memijak kepala mereka, saya yang akan bangga terhadap kalian. Jangan berniat meluruskan penyesat. Jangan berniat, karena itu tidak akan pernah terjadi. Karena Quran sudah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Maka marilah kita berdakwah dengan cara yang diajarkan Islam. Contoh, kalau kita mau berdakwah tentang Islam, kita membuka forum seperti ini biar mereka yang bertanya tentang agama kita yang menjelaskan. Kalau Edis membuka Komal untuk menanyai orang Islam yang awam, kita justru sebaliknya. Saya naikkan Krisli contoh nih room Islam nih begini nih Pak. Kalau ada Kristen yang berilmu, dijadikan teman diskusi, bahkan teman sharing nih, seperti Krisli ini. Tapi kalau ada orang Kristen yang awam, bukan diolok-olok, kita nggak boleh mengolok-olok mereka. Apa yang kita lakukan? Kita ajak mereka berpikir sampai kita pun selesai batas kita. Karena kalau kita lanjutkan nanti kita malah mengolok-olok mereka. Karena ada hadisnya. Tidak boleh kita mengolok-olok orang jahil dan tidak boleh kita mendebat para ulama. Finnar. Seperti itu. Karena tujuan kita ini kan edukasi, bukan menang kalah. Dulu saya memang Pak, jujur saya akui, dulu saya senang tuh mempermalukan orang Kristen di hadapan saya. Lama-lama saya diajarkan oleh Islam, tidak boleh mengolok-olok orang jahil. Bisa jadi mereka itu nanti menjadi orang yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, seperti ini nih. Kalau seandainya dulu saya sama Krisli ini menghujat Krisli secara pribadi, ngolok-ngolok si Krisli, rugi saya. Kenapa? Ternyata Krisli juga membawa ilmu pengetahuan yang saya mungkin belum pernah baca. Jadi saran saya kepada seluruh umat Islam, kalau kalian tidak cukup mumpuni untuk mempermalukan umat Kristen yang menghina agama kita, gak usah naik. Kecuali kalian mampu memecahkan palanya depan Komal itu ya. Kecuali kalian bisa mencabut bulu matanya, mencabut lidahnya. Saya salut, senang saya itu. Ya tapi kalau kalian ternyata di sana katanya mau menginikan tapi kalian yang diolok-olok, saya yang sedih lihat kalian diolok-olok sama orang Kristen, penyembah Tuhan bertuhan ya. Dia saja sudah di dalam agama Kristen sendiri dia sudah dikatakan sesat. Ngapain kita luruskan? Biarkan dia menyebarkan kekristenan yang dianggap sesat oleh orang Kristen, biar orang Kristen tahu bahwa banyak followermu tidak menjamin kau benar. Kenapa? Edis yang followernya banyak aja menyatakan penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, poligami diizinkan di Kristen. 3 statement ini saja sudah menghancurkan Kristen dari dalam.
nggak usah ikut campur kita. Jadi sebenarnya justru saya pengen Edis itu terus begitu. Kalau dari sisi Islam saya, ya dari sisi Islam saya justru saya senang dengan keberadaan Edis. Ya Krisli yang nggak senang karena dia menghina kekristenan begitu. Tapi waktu itu satu hal dia kalah, kemudian mengalihkan perhatian. Oke, siap kalau gitu Bapak hebat. Ya, Oke Pak, terima kasih banyak sudah waktu berbagi itu di kan sini. Waktu itu kan dia menunjukkan videonya Abdul Somad. Dia mengatakan bahwa orang minum alkohol itu juga masuk surga. Lah dia nyangka, oke. dia nyangka. Kemudian saya jelaskan masalah wa ya'mal mithqala dzarratin khairan wa ma ya'mal mithqala dzarratin Ya, oke kalau gitu Bapak udah oke lah ya. Saya jelaskan, akhirnya dia mengalihkan perhatian. Oke mantap Bapak. Saya nggak Oke Pak, terimanya begini loh nih, itu banyak sekali orang Islam yang dikafirkan dia, jadi saya merasa gimana gitu loh. nggak perlu Pak ditanggapi dikatakan kafir sama orang kafir nggak penting. Oke Pak. Enggak, dia orang Islam. Iya saya paham nggak apa-apa. Di sini saya nggak terima curhatan Pak, maaf ya, saya nggak mau didengarkan orang curhat tentang apa yang dia alami. Oke intinya gitu aja buat teman-teman semua, semoga apa yang dialami oleh Pak D ini kita jadikan pembelajaran. Terima kasih Pak D, semoga Bapak sehat. Saran saya nggak usah masuk ke komal-komal Kristen yang menghujat agama Allah Pak, karena itu nggak ada gunanya, malah jadi dosa ya. Itu ya Pak D, insya Allah berdakwah apa dengan caranya masing-masing. Saran Kalau saya dengan aja. cara yang baik juga. Iya, Saya nggak silakan. pernah menghujat, ya. Siap. Oke, assalamualaikum Pak D. Sehat selalu Pak D ya. Ya, semoga Allah menambahkan ilmu kepada Pak D, menambahkan pemahaman dan juga menguatkan dalam akidah ya, gitu aja. Oke, di sini sudah ada Krisli. Shalom Krisli. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, teman-teman. Oke, sip. Terima kasih. Kita di sini kembali lagi ya menyebarkan ajaran benar bahwa Yesus bukanlah Allah. Krisli di sini dan saya sama. Ini materi yang harus kita selalu sondingkan. Masih banyak orang-orang awam yang mungkin belum pernah bertemu dengan narasi kita yang harus kita cerdaskan terus ya. Di sini bukan dan teman-teman ingat ya. Tolong jangan ajak saya debat kusir. Ya, yang Islam juga gitu. Kalau saya sudah saya jangan sampai saya itu merendahkan Anda semua ya, jangan sampailah. Bantulah saya biar nggak merendahkan saudara-saudara muslim dan muslimah. Maksudnya kalau tidak ada kepentingan untuk diskusi, saya mohon jangan naik dulu ya, karena biar kita langsung ke materi bahwa Yesus bukanlah Allah gitu ya. Seperti itu. Oke, ini Ambon Balitan. Silakan, agamanya apa? Ambon dibuka mic-nya. Bang Goto ada yang mau disampaikan dulu Bang Goto? Oh iya, saya hanya Silakan. tadi Bang Parapat ya. Memang Islam itu sudah ada Bang Parapat di abad ke-7 ya. Masuk oleh pedagang-pedagang Arab ya, yang masuk ke Indonesia di Barus tepatnya. Ada salah seorang yang berhasil diislamkan itu bernama Syekh Rukunuddin, kan begitu. Jadi bukan abad ke-5 ya Bang Parapat ya, abad ke-7 ya. Kita balik ke tema, saya sedikit sampaikan ya. Kita balik ke tema. Temanya ini Yesus bukan Allah. Sebenarnya memang Yesus bukan Allah. Kalau kita melakukan studi komparatif ya, baik itu budaya Yunani, Yahudi maupun Arab, dari ketiga budaya ini ya, asli dari ketiga budaya ini tidak ada yang mengakui Yesus atau Yosua Mesia itu Allah. Tidak ada ya. Pengakuan Yesus sebagai Allah itu hanya ada di Bible karangan ya para misionaris yang sengaja memasukkan istilah-istilah Islam ke dalam Bible Indonesia ya, di abad keempat ya. Tunggu saya open cam dulu kawan-kawan ya. Jadi begini, di abad keempat ketika Katolik berhasil mengkudeta ya, Katolik berhasil mengkudeta ajaran Kristen asli ya, dengan mencetak kitab baru yang mereka sebut The New Testament ya. Mereka sebut The New Testament, lalu ditempelkan ke Septuaginta ya. Di sini kita bisa belajar banyak sebenarnya ya, apa yang dilakukan Roma pada saat itu. Saya kan pernah bilang begini, dari sisi akademik mereka ini bermain di ranah esoteris. Jadi hanya orang-orang yang berhasil diinisiasi oleh Roma pada saat itu yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di masa itu.
Kan begitu. Sebenarnya banyak contoh. Kenapa saya katakan bahwa mereka bermain di ranah esoteris? Atau hanya sedikit orang saja yang mengetahui tentang perbuatan mereka membelokkan sejarah? Kenapa? Tentu ada alasan mereka. Saya pernah sampaikan ya, di Vatikan sana, kalau Anda ke Vatikan, Vatikan sekarang kan sudah menjadi negara merdeka, keluar dari Italia, menjadi negara kecil, paling kecil di dunia sekarang Vatikan. Itu di sana ada ruangan di bawah gereja Vatikan yang panjangnya sekian kilo. Itu menyimpan seluruh rahasia dari abad keempat. Ya, kalaupun Anda boleh masuk, ya belum tentu Anda boleh bisa keluar, kan begitu. Makanya ada film yang dibuat kalau Anda nonton ya di YouTube itu, tapi dibuat secara kontemporer ya, diangkat oleh Jumanco ya, dibuat secara kontemporer, itu judulnya The Name of the Rose ya. Berasal dari karya novel Umberto Eco yang diangkat dari abad ke-14, di mana ada kejadian tragis. Banyak orang-orang yang ingin mengetahui doktrin dan dogma Roma terpaksa harus mati dibunuh oleh kepala biara. Ini sebagian kecil saja film-film atau bukti-bukti nyata bahwa banyak terjadi kejahatan ya karena pembelokan sejarah tersebut ya. Kita skip saja itu kawan-kawan. Kalau kita balik ke tema, Yesus bukan Allah memang. Sekalipun Roma itu menciptakan yang namanya ilmu baru atau meng-create new knowledge ya, Roma juga di masa itu tidak pernah mengakui Yesus itu Allah. Bahkan ya, salah satu pengakuan yang kita sebut dengan pengakuan iman rasuli yang lahir ya di Konsili Nikea itu tidak mengakui Yesus itu Allah. Yesus hanya ditempatkan sebagai Tuhan yang makomnya atau tingkatannya di bawah Allah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Jadi tidak ada, Yesus itu bukan Allah. Hanya ada beberapa doktrin dogma yang lahir dari konsep-konsep manusia yang justru membuat rancu kudeta ini. Diktum-diktum ini sudah selesai sebenarnya dari abad keempat. Hanya banyak konsep-konsep manusia yang berasal dari beberapa orang yang justru dibidatkan oleh Katolik ini menyebar ke barat. Contoh Tertullianus, contoh Sabellius, yang lebih parah lagi Nestorius tahun 421, di mana Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Ini baru muncul di abad kelima. Bahkan amanat agung yang memperkuat teori Tritunggal dan budaya Kristen itu baru ada di tahun 411, abad kelima. Manuskrip tertuanya dari situ. Jadi pembelokan sejarah ini ya, yang terjadi di abad keempat, abad kelima, ini ditutupi sepanjang zaman sehingga membuat orang Kristen di seluruh dunia tersesat. Disembunyikan Injil-Injil yang berdekatan dengan kehidupan Yesus justru diapokrifakan, dihancurkan, dimusnahkan oleh Kaisar Diocletianus. Akibat karena orang-orang Kristen tidak ingin terima ajaran Helenistik mereka, keluar perintah Diocletianus. Kan begitu sejarahnya. Hanya kawan-kawan Kristen tidak belajar baik tentang sejarah mereka. Coba Anda lakukan studi komparatif, studi perbandingan budaya, studi perbandingan kelompok ya. Bahkan karena mindset Anda diatur dan dikelola karena oleh doktrin dogma bapak-bapak gereja, berdasarkan dari itu parameternya dari situ, akibatnya fatal. Sumber hukum tertinggi kalian yaitu Bible itu sendiri kalian tidak pakai. Justru sumber hukum terendah dalam Kristen yang disebut dengan tulisan bapak-bapak gereja ya, itu yang kalian ikuti. Itu masalahnya. Sementara sampai detik ini Bible pun sebenarnya tidak pernah menyebut Yesus Allah. Protestan, awal Protestan ya, dikenal dengan 5 pilar iman Kristen. Yang pertama itu sola scriptura, sola gratia ya, terus sola fide, sola Kristus, dan sola solideo. Tidak mengajarkan Yesus Allah. Yesus hamba, perantara. Jelas sekali mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu bukan Yesus yang lakukan, tapi Allah. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22. Bunyinya begini, dengarlah hai orang Israel perkataanku ini. Ini kata Kisah Rasul 2 ayat 22 ya. Yang kumaksudkan ialah Yesus orang Nazaret
yang ditentukan oleh Allah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Kita garis bawahi, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaran Dia, Yesus, yang ada di antara kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus itu bukan Allah, Dia perantara. Jelas Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22. Bahkan sepanjang Yesus hidup, Dia menyatakan Dia bukan Allah. Roma pun mengeluarkan pengakuan iman rasuli sampai detik ini dibaca oleh umat Kristen. Yesus bukan Allah. Hanya karena konsep-konsep yang tidak diterima di gereja Katolik lalu menyebar ke barat seperti teori Tritunggal Tertullianus, Nestorius dan yang lain-lain. Ini yang kalian menjadi dasar Yesus itu Allah. Makanya lahir puluhan ribu denominasi sampai detik ini yang saling membidatkan. Kenapa? Karena mereka bukan lagi berbicara tentang hal kebenaran yang diajarkan para nabi, tapi mereka sudah bicara bisnis. Itu poinnya. Makanya ketika saya menantang pendeta-pendeta PGI ya membahas Bible dari sisi aksiologi, ya tantangan saya tidak dijawab. Kan begitu. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tahu, karena mereka terlibat dalam dunia bisnis, terutama bisnis gereja dalam budaya Kristen. Ya, kan begitu kawan-kawan ya. Jadi apa yang diangkat oleh host ya, Yesus bukan Allah. Ini memang begini adanya. Katolik itu adalah master seluruh ajaran Kristen di muka bumi. Setelah berhasil mengkudeta Kristen-Kristen awal, menghancurkan Ebionik, menghancurkan Basilidias, menghancurkan Arius, menghancurkan Marcion, muncul sekte baru yang didirikan tahun 380 dengan ediknya Tesalonika, menghancurkan semua ajaran Kristen awal. Inilah master ajaran kalian. Protestan saja lahir dari rahim Katolik, karena pendiri Protestan adalah dosen Katolik di Univ Wittenberg, Jerman. Jadi tidak bisa kalian sangkali, karena Bible kalian memang dibuat Roma. Martin Luther itu sebenarnya bermaksud baik, ingin mengembalikan ajaran Kristen awal, Kisah Rasul 11:26. Tapi karena Martin Luther tidak lagi mendapatkan literasi Injil asli, terpaksa harus menggunakan ya Injil besutan Desiderius Erasmus, Bible besutan Desiderius Erasmus yang dicetak dari dengan 5 versi awal ya, tahun 1516, 1519, 1522, 1529, 1535. Ini master seluruh Bible Protestan di seluruh dunia. Makanya kalau Anda ke Roma lain, Anda ke Belgia lain, Anda ke Norwegia lain, Anda ke Roma lain, apalagi ke Indonesia. Karena versinya berbeda-beda, ditulis dengan orang yang berlatar belakang berbeda, sumbernya juga berbeda-beda. Ada yang sumbernya dari Desiderius Erasmus, ya ini paling celaka ya, sumbernya dari Desiderius Erasmus. Kenapa saya katakan yang paling celaka? Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Desiderius Erasmus ingin mengikuti Martin Luther keluar dari Katolik, tapi karena Desiderius Erasmus takut sama Paus, takut dibunuh, dia kembali ke Katolik dan menyerahkan kesalahan penulisannya kepada Martin Luther. Fatal akibatnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu yang masukkan Desiderius Erasmus tahun 1522. Fatal akibatnya. Banyak sekali ayat sisipan yang dimasukkan Desiderius Erasmus di abad ke-16 yang dipakai Kristen sekarang. Padahal maksudnya Desiderius Erasmus itu ingin menghilangkan jejak dari Katolik, tapi karena takut sama Katolik, akhirnya kembali ke Katolik. Martin Luther yang keluar. Martin Luther seandainya saja tidak disembunyikan oleh Pangeran Frederick III di sebuah kastil, mati dibunuh dengan bula dan cem Romanin Fortipicet. Setelah pertentangannya dengan Paus Leo ke-10 yang kita kenal dengan nama Disputation on the Power of Indulgency tahun 1517 ya, mati juga. Tapi karena disembunyikan akhirnya beliau lolos. Ini yang perlu Anda pahami bersama. Pelajari baik-baik Bible Anda. Yesus bukan Allah. Kenapa? Karena Kristen, Katolik atau yang lain yang muncul di abad-abad awal dan abad keempat tidak ada menyebut Yesus Allah, tapi Yesus hanya seorang rasul, seorang tuan penguasa. Itu mungkin sedikit dari saya Uni sebagai prolognya. Ya, oke, boleh. Silakan. Yang mau bertanya, lanjut mungkin Bang. Ini ya, kalau Krisli sama Nathan mau menambahkan boleh ya. Di sini kita edukasi. Kalau mau berdiskusi boleh, tapi dengan catatan harus menggunakan data ya. Tidak menggunakan asumsi liar dan tendensius. Tidak boleh tendensius sama sekali ya, karena di sini kita diskusi.
mengedukasi ya, bukan untuk mengatakan yang lain itu masalah, bukan berarti kita mengatakan bahwa oh yang lain begini begitu, tapi hanya dari sisi pribadi, bukan ya, bukan seperti itu. Ini tempat diskusi. Oke, kita sapa di sini Tristan. Assalamualaikum Tristan. Tristan ini Tristan Islam atau Tristan Kristen? Hah? Halo. Ini Tristan yang Islam. Selamat sore Pak Goto. Sebentar, sore. Anda belum disapa. Saya tanya dulu, ini Tristan Islam atau Tristan Kristen? Halo. Halo. Oke, turun ya. Kalau tidak ada suara turun ya, tidak perlu di sini. Oke, silakan. Suara kebenaran di mute dulu, kamu doubling. Ya doubling. Benerin dulu ininya, benerin dulu device-nya baru buka mic. Benerin dulu device-nya. Ya gimana Ya. Ibu? Ya, bagus. bukan ini. Tes. Ya, kamu double. Kamu turun dulu, naik lagi. Doubling bang. Bang Doubling doubling. ya. Tadi Bang Tristan tadi itu Bang Tristan. Oh, Tristan. Kok nggak ada suaranya dia? Iya, mungkin dia malu ditanya seperti itu. Oke Bang Goto, gimana sekarang? Bagus sudah? Ya, silakan Tes. Bang, silakan. Oke, sebelum Bagus ya, kamu sudah ya. Bentar, yang saya aturkan dulu ya. Jadi di room ini orang Kristen yang tidak bisa buka kamera dan tidak jelas akunnya itu hanya boleh bertanya saja. Aduh, double lagi nih, di mute dulu aja kalau saya ngomong, nanti baru kamu ngomong. Biar gantian, biar nggak double. Tetapi kalau kamu mampu buka kamera dan menunjukkan data, kamu boleh diskusi dua arah, boleh membantah narasumber. Oke Di mute baik, dulu. saya bertanya aja Double boleh? di mute dulu, belum selesai. Ya ampun. Belum selesai. Nah, seandainya kamu sekali sudah saya berikan kesempatan, kamu cuma punya 3 kali kesempatan naik ke atas ini dan harus menunjukkan itikat baik diskusi. Kalau kamu malah mengatur Komal ini dan merusak jalan diskusi Komal ini, kamu tidak berhak ada di sini. Karena otoritas tertinggi pemilik Komal ini saya. Oke? Gitu ya. Jadi kalau kalian di sini mau seenak-enaknya nggak bisa di sini. Ini room yang saya jaga. Saya menjaga room ini supaya mengikuti kaidah berbangsa dan bernegara. Kita mengikuti cara-cara yang baik dalam berdiskusi. Kita boleh berbeda, kita boleh beda agama, beda keyakinan, tetapi perkara etika kita harus sama. Menjunjung tinggi moralitas. Ya, kalau tidak bisa di sini diskusi baik-baik, maka tidak boleh ada di sini. Itu syaratnya. Ya. Oke, silakan. Jaidi, Pak. Halo, silakan Pak Jaidi. Silakan Pak Jaidi. Halo. Oke, turun dulu ya Pak. Oke, jadi gini ya teman-teman Kristen dan Islam. Di sini tempat mengedukasi. Di sini kalian mendapatkan edukasi, bukan diizinkan menyebarkan kebencian, bukan. Karena saya tidak tertarik. Ya, saya tidak tertarik. Saya sudah 7 tahun melihat kebencian-kebencian disebarkan dari umat beragama. Ya, sini tempat kita saling mengedukasi. Kalian berilmu, kami hargai. Kalian tidak berilmu, tetap kami hargai juga. Dengan cara kalian diberikan kesempatan untuk bertanya saja, bukan untuk menjelaskan. Kecuali kalian memiliki ilmu pengetahuan yaitu literatur. Ya, seperti itu. Ya, David, halo. Halo Mbak Umi, selamat Ya, siang. agamanya Bro David. Kristen. Oke, silakan. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Menjelaskan sajalah, saya tidak mau bertanya. Kalau mau menjelaskan boleh buka kamera. Waduh, saya lagi tidak pakai baju nih. Wah, nggak bisa ya Pak. Kalau mau menjelaskan di sini wajib aturannya buka kamera, kecuali yang memang sudah saya berikan hak untuk nggak buka kamera, seperti Krisli. Karena saya tahu Krisli ini beberapa kali di room saya tidak pernah menghujat.
tidak tantrum, tidak menghujat, dan tidak mengganggu. Tapi kalau seandainya Anda, saya belum percaya, belum ada kepercayaan saya bahwa Anda dijamin untuk tidak menghujat dan tidak tantrum. Jadi Saya harus tuh ikuti aturan saya. diskusi sama Umi tuh udah sekian kali dah. Mana ada saya menghujat. Gini Pak, saya tuh sering menghadapi Menjelek-jelekan orang-orang pun seperti ini. enggak. Iya, tapi kan saya tidak percaya gitu loh. Kan yang punya otoritas di Komal ini saya. Kalau saya percaya pasti saya kasih akses. Masalahnya saya nggak percaya. Mending Bapak nanya aja ya. Kalau Bapak nggak nanya juga nggak apa-apa, nggak di sini. Alasan tidak percaya itu apa? Ya karena kan saya nggak percaya, masa saya harus dipaksa untuk percaya sama orang yang saya nggak tahu, gimana sih Pak? Kalau Krisli kalau ini belum saya sudah tahu. sering bersama dengan dia gitu loh. Kalau Anda memang Anda pernah tandem sama saya aja nggak pernah. Kalau Krisli ini udah pernah tandem sama saya, jadi saya percaya. Dia nggak buka kamera pun saya yakin dia nggak akan menghujat. Kecuali nanti suatu saat dia berubah. Nggak, saya nggak Saya peduli juga Anda. Gini loh Pak, saya nggak peduli. Yang saya berkali-kali punya room dah. di sini kan saya. Ini kan Iya, room tapi saya saya mau jelaskan, menentukan. saya- Ya saya nggak ngizinin kalau nggak buka kamera, gimana sih Oh, iya, pemaksa? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah turun. Tapi saya udah berkali-kali sama Umi nih. Ya udah turun aja Pak, nggak usah ribet Pak hidup kita Pak. Saya nggak mau ribet Pak hidupnya Pak. Hidup saya itu udah indah banget loh Pak. Jangan dibuat ribet ya Pak. Repot Pak kita Pak. Ya, saya bilang saya nggak percaya. Kenapa? Ya saya memang nggak gampang percaya. Krisli ini pun udah lama baru dapat kesempatan akan saya berikan jadi narasumber. Saya lihat dulu kemampuannya, saya lihat dulu cara dia diskusi. Ternyata dia bisa menghargai dirinya sendiri. Setidaknya dia menghargai dirinya sendiri. Baru saya kasih kesempatan jadi narasumber tanpa buka kamera. Lah, kalau saya nggak percaya masa saya kasih, gimana sih? Itu ya. Yang punya yang bertanggung jawab atas Komal itu saya, Rifa. Saya kasih orang kesempatan bicara di sini, tahu-tahu nanti dia menghujat, repot saya Pak. Itu ya. Saya nggak mau. Saya mau room saya ini sehat. Room ini walaupun penontonnya cuma 200-100 pun nggak peduli saya. Yang penting room ini sehat. Ya. Di sini non muslim dapat ilmu, muslim pun dapat ilmu. Bukan dapat tendensi saling benci, bukan begitu. Halo Donald. Halo Donald. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa Umi Ripa. Agamanya apa bro? Oh, saya Kristen. Oke, sudah tahu aturannya di sini belum? Oh, belum. Oke, saya kasih aturannya ya. Aturannya kalau Kristen di sini yang bisa buka kamera dan bisa menunjukkan data itu boleh menjelaskan agamanya dan boleh membantah agama saya. Tetapi kalau orang Kristen di sini tidak bisa buka kamera, ya, dan tidak bisa tunjukin data, maka bolehnya hanya bertanya saja. Bertanya kepada Krisli sebagai orang Kristen atau bertanya kepada Bang Goto sebagai Islam dan saya, gitu. Silakan, mau bertanya saja, silakan. Oh, jadi kalau tidak bisa buka kamera hanya bisa bertanya ya? Betul. Oke. Silakan, mau bertanya? Oh iya, tunggu ya. Kalau bertanya tentang Islam nanti saya yang diizinkan memberikan jawaban, ya, dan juga Bang Goto. Kalau bertanya tentang Kristen nanti ada Nathan sama Krisli yang menjawab. Jadi narasumbernya di sini ada Islam, ada Kristen. Kalian dapat dua arah nanti. Bertanya Kristen yang dipahami Krisli dan Nathan juga boleh. Bertanya tentang Islam juga boleh. Seperti itu. Iya, oke ya. Jadi begini pertanyaan saya. Kalau dalam Kristen, karena saya Kristen ya, Oke. saya bisa memahami bahwa menurut saya ya Allah yang benar hanya di dalam Yesus. Kenapa? Karena dia telah eksis dan betul-betul menyatakan dirinya. Berarti menurut Anda Yesus itu adalah Allah? Ya, lewat kehadirannya ya melalui firman-Nya. Enggak, maksudnya menurut Anda Yesus adalah Allah dari gitu? mana? Ya, kehadirannya melalui firman-Nya. Jadi kalau dari saya, kenapa dari mana Islam ini menyembah menuhankan Allah SWT? Kira-kira apa dasarnya, apa dasar utamanya? Itu aja. Ya, simpel Oke, saja. pertama Anda membuat statement tentang Kristen, maka Krisli wajib nanti menjelaskan apakah betul atau tidak, karena di sini narasumber Kristennya Krisli dan Nathan. Yang kedua, terkait tentang pertanyaan Anda itu kami jawab ya.
Ya, kami jawab kenapa kemudian kami menuhankan Allah, karena ada di Quran kami perintah untuk menuhankan Allah dalam Quran surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Yang kedua, konsep ketuhanan kami tauhid. Kami juga ada perintah eksplisit dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi perintah menyembah Allah dalilnya jelas, perintah bahwa Allah adalah nama Tuhan juga jelas. Nah, itu dari Islam. Dasarnya apa? Al-Quran. Nanti apakah Al-Quran ini bisa dipercaya kitab suci atau tidak, nanti kita diskusikan dengan tema kitab firman Tuhan atau kitab karangan manusia, itu boleh. Nanti kita angkat tema itu, tapi jangan sekarang. Kita masalahnya adalah Yesus bukan Allah itu. Nah, karena Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, maka saya kasih ke Krisli untuk menjelaskan apakah betul atau tidak. Dengarkan baik-baik, jangan dipotong. Nanti kalau mau bertanya ke Krisli silakan, bertanya ke Bang Goto juga silakan. Silakan Krisli, waktu dan tempat. Ya, terima kasih untuk Mas ya. Untuk Pak Donald sendiri ya, masih menggunakan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan di dalam pemahaman kekristenan sendiri tidak mengenal kata Allah. Ya. Semua adalah yang digunakan itu hasil daripada pengambilan kata Allah ini diambil daripada Al-Qur'an. Nah, akan saya buktikan. Ini adalah perincian daripada Lembaga Alkitab Indonesia yang digunakan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mengatakan bahwa kita melihat nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Alkitab itu diambil dari mana? Ini adalah suatu kebenaran ya. Jadi kita Kristen itu tidak perlu malu akan kebenaran itu. Pokok umum ialah transkripsi nama-nama Alkitab. Pada dasarnya, komisi penerjemah menerapkan asas ganda. Bentuk nama dalam bahasa Indonesia harus dibuat sedekat mungkin dengan bentuknya dalam bahasa Ibrani atau Yunani, tetapi bunyinya tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi telinga dan lidah Indonesia untuk orang dan tempat juga yang muncul dalam Al-Quran. Ini pernyataan dari pencetak Alkitab Indonesia sendiri. Kedua, kita melihat apa yang dinyatakan daripada kata Allah di dalam Bible sendiri. Di dalam Bible menyatakan seperti ini tulisannya, kata Allah. Kata Allah yang adalah Allah yang Esa, Allah yang Esa dan benar, dalam hal ini merupakan proper name. Karena pengaruh apa? Pengaruh Islam. Jadi tidaklah layak dari teman-teman kekristenan menggunakan kata Allah ini. Jadi Yeshua itu bukanlah Allah. Ya. Seperti itu. Silakan. Ya, silakan Pak Donald mau bertanya lagi boleh. Kalau mau membantah Krisli pakai data ya, Pak. Silakan. Oh iya, makasih. Nggak betul, bagus penjelasannya. Ini kan saya masuk ya diskusi sambil juga belajar. Masya Allah, berarti sudah paham sekarang ya kalau Yesus itu bukan Allah ya? Nah ya agak paham sedikit, tapi ada yang mau ditanyakan, ditekankan, boleh ditanya ke Krisli. Oke sih ya, sedikit begini. Kalau dalam Islam apa tadi? Allah itu proper name ya, nama ya? Ya, nama Tuhan. Nama Tuhan. Nama diri. Ya, kalau dalam agama Kristen setahu saya, kayak kalau saya tidak salah, Allah itu sebutan bagi sang penguasa, sang pencipta, sebutan. Jadi bukan nama. Salah. Nah, itu salah. Itu salah. Salah karena tidak ada kata Allah sebagai gelar Tuhan bisa ditemukan di manuskrip manapun. Yang ada itu kalau Anda mau merujuk ke bahasa Arab, ilah. Kalau dalam bahasa Ibraninya Eloah. Kalau dalam bahasa Aramaiknya Allah. Allah itu tidak ada. Dalam bahasa Ibrani Allah artinya sumpah serapah. Jadi Allah itu bukan kata yang pernah ada sebagai diksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Iya, jadi bagi kami ya bolehlah kata Allah itu ya gini kan sebenarnya ini merujuk ke ini, aku adalah aku. Jadi Allah itu sebutan. Tuh Krisli nanti yang jelasin. Tapi perlu Anda ketahui, perlu kan ketahui. Iya, oke, silakan. Ya, jadi Allah itu sebutan bagi sang penguasa, sang pencipta. Jadi bukan nama pribadi, bukan proper name. Nah, pertanyaan saya,
sebenarnya ini dalam Islam luar biasa, bagus menurut saya. Kenapa? Karena nama Allahnya itu punya nama. Pak, bisa nggak kita ini gini ya, ketika kami kasih informasi dan data, bentar Pak, ketika kami memberikan kajian, Pak, bentar Pak, kami kan sudah kasih tahu Allah itu bukan kata yang pernah ada, itu tradisi gereja kalian. Tidak pernah kata Allah itu ada Pak, dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada kata Allah. Saya nggak tahu Allah ini kata apa gitu loh, yang ada tuh ilah Pak. Yang lebih tepat tuh kata ilah. Kalau Anda pengen pakai bahasa Arab tuh ilah, jangan bilang Allah, nggak ada kata Allah. Itu tradisi gereja. Tidak ada gelar Tuhan dan nama Tuhan itu Allah. Dalam bahasa Ibrani, Allah itu artinya sumpah serapah. Dalam bahasa Arab tidak ada kata Allah. Jadi saya nggak tahu kalian pakai bahasa apa ini pakai kata Allah. Oke, saya ikutin Mbak Rifa ya. Oke, ilah ya. Ilah Boleh saya, bagi itu. boleh saya tambahkan sedikit ya? Boleh tambahkan Ilah, sedikit ya. dulu Krisli. Coba tunjukin dulu Krisli. Bapak, saya pikir orang Indonesia pasti belajar namanya bahasa Indonesia yang benar, ya. Saya nggak tahu kalau memang nggak belajar ya mungkin jenjang pendidikannya nggak sampai di situ ya. Mohon maaf ya, saya lebih baik. Ini adalah Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Penggunaan daripada Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan seperti ini, ya. Kata-kata semakin langka, maka sulit dimengerti dan tidak dapat disalah mengerti dalam TB. Ini banyak Pak yang disalah mengerti oleh siapa? Para penutur bahasa Indonesia. Jadi mereka memiliki namanya acuan. Acuan mereka dari mana? Dari apanya? Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan KBBI. Tapi sebelum saya ke sana, banyak orang mengatakan bahwa di dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Yang di dalam Alkitab disebutkan Allah, di dalam Al-Quran disebutkan Allah. Makanya belajar bahasa Indonesia yang benar. Kenapa? Dikatakan di dalam pedoman kata baku dan tidak baku dilengkapi ejaan bahasa Indonesia, maka ada tulisan seperti ini. Dituliskan secara Latin, A-L-L-A-H, dibacanya Allah. Saya ambil contoh yang lain, abrasi. Dikatakan di dalam pembacaannya abrasi. Seharusnya tulisannya abrasi. Saya ambil contoh yang lain. Banyaknya orang Indonesia mau menjelaskan tapi tidak tahu bahasanya sendiri. Ya. Saya ambil contoh, Rasul. Tertulis secara Latin Rasul, tapi seharusnya cara bacanya Rasul. Inilah bahasa Indonesia. Maka kita masuk di dalam KBBI. Acuan daripada Lembaga Alkitab Indonesia adalah KBBI. Kita lihat. Sebelum saya masuk di dalam penjelasannya, KBBI sudah mengajarkan namanya petunjuk penggunaan pemakaian kamus. Nanti kita akan lihat. Saya sudah garisi di sini stabilo, ini N, ini sebagai nomina. Kita akan melihat kata Allah di sini adalah ini, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini satu. Kita melihat kenapa seperti ini dituliskan oleh KBBI, maka kita melihat ada namanya EYD yang tadi, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan, maka kita melihat namanya penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan dibagi menjadi dua, ya, yang dimana unsur-unsur itu penulisan dan pelafalannya masih mengikuti cara asing, seperti yang dituliskan dalam teman-teman Muslim yang di Al-Qur'annya alif lam lam ha, maka dibacanya mengikuti cara asing, Allah. Dan kedua, dikatakan yang ejaannya dapat diubah sehingga bentuknya Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya, Elohim. Dan kita melihat di dalam bahasa Indonesia diatur secara lengkap bahwa ada namanya tata baku bahasa Indonesia. Ini adalah punyanya Tun Muri Handayani dan di Indonesia sendiri yang mengaturnya. Maka kita melihat apa yang dibagi di dalam namanya nomina, pronomina, dan numeralia yang tadi saya jelaskan di awal. Maka kita melihat bahwa kata Allah ini sebagai nama diri Tuhan. Brahma sebagai dewa, Siwa sebagai dewa, Wisnu sebagai dewa, Zeus sebagai dewa. Tapi Allah sebagai nama diri Tuhan.
Kenapa? Karena di dalam PUEBI bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia diatur di dalam namanya penataan dalam tata nama, yaitu apa? Nomenklatur, yang berangkatnya penamaan dalam bidang ilmu tertentu. Jadi dasar kekristenan dari mana? Kalau mau mendapatkan kata Allah ini adalah general name atau dikatakan gelar. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri LAI, ini Alkitab LAI sendiri ya, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan seperti ini. Bentar. Bahwa apa sih Allah itu? Nah, Amos 5 ayat 27 mengatakan yang namanya Allah semesta alam. Selesai. Kristen harus paham itu. Saya sebagai kekristenan harus berjalan di relnya masing-masing. Kembalikan apa yang telah dipinjam, apa yang telah diambil, kembalikan kepada teman-teman muslim. Kita memiliki nama Tuhan yang benar, yaitu Yod-He Wah-Weh Beshem Yeshua HaMashiach. Silakan bantah data saya kalau ada. Pak Donald paham yang disampaikan Chris Lee? Setelah paham nanti saya jelaskan tujuan tema ini untuk khusus Kristen. Oke. Saya jelaskan ya tujuan kenapa ini ditujukan ke Kristen. Sebentar. Kenapa saya dan Chris Lee ini kolaborasi membahas masalah ini? Izin banget, izin Chris Lee ya saya turunkan karena Pak Donald buka kamera. Tidak lain tidak bukan ingin kita sama-sama kembali ke identitas agama kita masing-masing sehingga tidak perlu terjadi gesekan. Itu yang pertama, menjaga kerukunan umat beragama sehingga perdebatan-perdebatan lintas agama ini tidak sampai ke ranah penistaan, ad hominem, dan juga saling membenci karena adanya yang menyenggol satu sama lain. Yang kedua adalah sebenarnya apa yang dilakukan Chris Lee kalau ngikutin agama dia sedang mendakwahi kalian atau menginjili kalian supaya kalian jujur dengan kitab kalian. Secara agama Kristen dia menjalankan tugasnya ya, menginjili kalian, memberikan informasi yang benar terkait kekristenan menurut dia yang dia tunjukkan pembuktiannya bahwa dia itu benar. Artinya bukan subjektif saja tapi betul-betul memiliki literasi bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena kalau kalian Kristen maka kalian harus mengakui Tuhan kalian itu bukan Allah tapi Yod-He-Vav-He atau Yesus, terserah bagaimanapun rekonstruksi bahasanya atau apa itu terserah kalian. Nah, jadi kami di sini, saya dan Chris Lee di sini itu mengajak kalian bertanya supaya kalian ngerti agar kesalahpahaman yang berlarut-larut kalian yakini sebagai keyakinan selama beratus-ratus tahun atau berpuluh-puluh tahun ini bisa tidak lagi disebarkan. Ya, menyebarkan kesalahan itu sama dengan menyesatkan. Seperti itu, Pak Donald ya. Jadi buat kalian yang merasa Kristen dan menurut kalian kami salah, kalian naik ke sini untuk membantah, tapi bantah pakai data. Saya nggak ngizinin di sini narasumber saya debat kusir. Gitu, saya nggak ngizinin narasumber saya yang udah belajar itu debat dengan orang jahil, kemudian membuat mereka lelah. Nggak usah ya. Christina Silaban, kamu yang punya silakan naik Christina Silaban ya. Menuduh orang lain itu harus ada bukti. Kalau kamu menuduh orang tapi kamu tidak ada bukti, itu kamu seorang wanita yang tukang fitnah. Itu nggak bagus sifat begitu. Oke Pak John, silakan. Agamanya apa Pak John? Sebentar saya sapa Anda. Agamanya apa Pak? Iya Pak John, agamanya apa? Pak Donald, ada yang mau disampaikan lagi Pak Donald? Saya hubungan dengan Dan saya akan mengarahnya ke sana. Oke lah, kita tidak terlalu persoalkan masalah nama tadi ya, supaya tidak melebar karena melebar tadi. Karena kalau kami Elohim atau Allah ya sama dengan yang saya katakan tadi, aku adalah Allah. Kembali lagi saya ulangi Pak, saya luruskan lagi nih, udah disampaikan Chris Lee berulang ya. Bukan nama. Elohim itu padanannya Elohim itu Pak padannya ilahuna. Eloah itu padanannya ilah Pak, bukan Allah. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah, hati-hati loh Pak. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah atau kutukan. Yang tepat itu kata ilah Pak. Ilah bahasa Arab,
Eloah bahasa Ibrani itu singular, pluralnya Elohim, ilahuna, ilahun, ilahuna, ilah, bukan ilah terus diganti jadi Allah tuh ndak boleh ya. Itu penempatan yang salah, pronunciation yang salah. Gitu. Iya, supaya tidak melebar, saya ikuti Mbak Rifa itu ilah. Punya Rifa boleh izin? Bentar dulu. Boleh antara Dari saya. Krisli dan Nathan boleh bergantian. Krisli, ya, saya- Krisli dulu, habis itu nanti Nathan. Bang Goto tolong disapa nanti John. Saya izin 3 menit. Krisli dulu, baru Nathan. Bang Goto nanti boleh menanggapi John. Dia mau bertanya apa ya? Saya jadikan moderator Bang Goto. Silakan Krisli. Habis itu Nathan, baru Bang Goto. Saya mau tanya sedikit Pak, kan tadi Bapak menyinggung dengan bahasa yang aslinya Elohim. Kalau saya ngomong begini Pak ya, Alef Lamet Mem Yod itu Bapak tahu nggak artinya apa Pak dalam bahasa Ibu? Krisli, kamu udah jadiin moderator ya. Nanti kalau misalnya saudara Oke. Kristen kita agak ngeyel, daripada buang waktu, kamu turunkan aja nanti. Ya, Pak, Izin Bapak tahu 3 nggak menit. Alef Lamet Yod? Sedikit aja saya mau tanya itu Bapak. Bicara Sudah tentang bisa kata mute Krisli dan Bang Goto sudah bisa mute dan naikin netizen dan nurunin orang, sudah bisa belum? Oke, sudah bisa ya. Oke, lanjut ya. Aku tinggalin Komal ya. Aku titip Komal aku sama Bang Goto dan Krisli ya. Titip 3 menit. Ya, ya, silakan Pak Donald. Saya hanya mau menanyakan itu sedikit. Nanti saya akan menjelaskan bahwa tadi apa yang dijelaskan oleh Rifa bahwa itu benar adanya Pak. Kata Aramaik yang padanan dari kata Eloah atau Allah, maka kita menggunakan namanya koknet Pak. Ya, dalam bahasa huruf Arab itu ya, itu digunakan menjadi ilah Pak, Elohim. Tidak pernah menjadi Allah. Ya, itu padanan kata dari mana Pak? Koknetnya itu. Ya, maka ada yang dikatakan di dalam bahasa Aramaik, ya, ini adalah bahasa Aramaik. Alef lamet he alef itu digunakan Allah, tidak menggunakan double L atau dikatakan lamet lamet. Sedangkan di dalam bahasa Arab alif lam lam ha itu menggunakan lam jalalah Pak di situnya. Kalau mau membantah minimal harus tahu linguistiknya seperti apa. Di sini ada Bang Goto juga paham dengan bahasa Arab. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.